Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار. أما بعد. إخوة الإسلام رحمني ورحمكم الله تعالى. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat semoga Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Ini merupakan pertemuan yang kedua di dalam pembahasan sebuah kitab Syarhus Sunnah dari Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala yang ditawdih dan disyarah, dijelaskan di dalam kitab Fathur Rabbil Ghani bitawdihi Syarhis Sunnati lil Muzani oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Ya. Sebelumnya sudah kita bahas apa pentingnya kita membahas akidah, terutama akidah Imam Al-Muzani sebagai panutan dalam madhab fiqihnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pertama, karena secara madhab masyarakat kita, masyarakat Indonesia mengaku mayoritas bermadhab Syafi'i. Yang kedua, di antara mereka yang mengaku bermadzhab Syafi'i, mayoritas pula tidak mau mengambil akidahnya Imam Syafi'i, tetapi mengambil akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, akidah Asy'ariyah. Sehingga menjadi tanda tanya bagi kita, ada apa emangnya dengan akidah Imam Syafi'i? Kenapa tidak mereka ambil? Dan yang ketiga, secara waqi', kenyataan, mereka yang mengaku bermadhab Syafi'i memfokuskan pembahasan kepada fiqih Syafi'i justru berantakan dalam perkara-perkara akidah, tauhid, masalah bid'ah, masalah taat ulil amri, masalah-masalah besar lainnya selalu bertabrakan dengan alasan fihi khilaf, ada perbedaan ulama di dalamnya, sebatas itu. Sehingga mereka yang bertakhusus saja atau tarkiznya, fokusnya hanya kepada madhab saja, masalah fikih saja, hanya akan bergampang-gampangan dalam urusan agama, akan menganggap urusan agama ini semuanya adalah khilafiyah. Padahal masalah akidah ini bukan masalah khilafiyah. Walaupun sedikit sekali perbedaan khilaf di dalamnya, sangat sedikit, dan itu pun bagian dari furu'-furu'nya saja. Adapun perkara-perkara akidah, perkara-perkara pokoknya, imam madhab bersatu seluruhnya. Tidak ada di kalangan imam madhab itu yang membolehkan demo. Tidak ada di kalangan imam madhab itu yang membolehkan perayaan maulid Nabi. Tidak ada. Tapi sekarang justru ada orang menisbatkan diri ke madhab Syafi'i, ditanya tentang demo, dikatakan fihi nazar, fihi khilaf. Ditanyakan tentang masalah perayaan maulid Nabi, fihi qaul, dikatakan begitu. Fihi aqwal, fihi khilaf, itu pendapat, banyak perbedaan pendapat ulama. Subhanallah. Ulama siapa yang berbeda pendapat dalam masalah akidah besar ini? Inilah
ya perilakunya orang-orang hari ini yang menisbatkan diri ke dalam fikih mazhab Syafi'i yang sebenarnya mengelabui umat. Secara kenyataan lainnya, mereka yang berakidah Asy'ariyah, yang tidak mau mengambil akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah, pada kenyataannya banyak menjadi dukun. Pada kenyataannya banyak menjadi dukun. Dukun-dukun bersorban, buka padepokan, dengan mengaku punya kesaktian, ilmu gaib, apa yang sekarang viral, kulhu geni, apa itu? Bisa menyalakan api tanpa korek. Subhanallah. Ini tipuan saja, tipuan. Hanya dengan mencampurkan dua macam atau satu macam zat kimia yang kemudian menghasilkan api. Gampang. Toko-toko kimia banyak dijual. Tapi untuk apa? Mengelabui umat. Kalau dia sakti. Kalau sudah sakti gimana? Orang akan datang berobat. Itu aja. Ujung-ujungnya cari duit. Nah, ini mereka tadi. Yang mengaku dari kalangan mazhab Syafi'i. Kami fikih Syafi'i. Ya. Akhlak tasawuf. Aqidah Asy'ariyah. Begini. Ini yang menjadi kenyataan dan menjadi pentingnya bagi kita ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya bagi kita untuk mengambil akidah yang benar. Akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang dijelaskan secara gamblang, ringkas, tetapi memiliki makna yang luas oleh murid terdekat beliau, yaitu Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Maka akidahnya Imam Asy-Syafi'i dan akidah murid beliau ini akidah yang selamat, akidah yang lurus, yang tidak bertentangan dengan akidah imam mazhab yang lain, tidak ada. Sehingga ketika kita membahas akidah, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diyakini oleh para sahabat beliau, diambil oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, seluruh imam mazhab, mereka di atas kebenaran satu dalam akidah. Tidak ada perbedaan pendapat mereka dalam urusan-urusan penting dalam akidah. Tidak ada. Maka urusan-urusan perkara-perkara inilah yang akan kita bahas. Apa saja sih pembahasan-pembahasan yang sekaligus itu bagian dari menepis subhat, menepis kerancuan berfikir orang-orang yang menyelisih akidah Imam Syafi'i. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan dalam halaman yang ke-39. Itu awal pembahasan. Sebelumnya muqaddimah sudah kita bahas, termasuk biografi ringkas Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Itu pula latar belakang adanya tulisan ini dari Imam Al-Muzani sudah kita bahas juga. Tentang datangnya beberapa orang ke beliau menanyakan dan mempertanyakan. Sehingga beliau menjawabnya sebagai bentuk tulisan, ya, untuk apa? Menjelaskan kepada umat, beginilah akidah. Beginilah yang beliau dapati dari Imam Syafi'i. Beginilah yang beliau akui, beliau yakini, beliau anut sebagai Islam. Maka ini akidah, perkara pokok, perkara inti yang tidak ada masalah khilaf. Perhatikan ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam belajar agama itu ada dua hal besar yang mesti kita pahami baik-baik. Ada masalah pokok, yaitu akidah. Ada masalah furu', itu cabang atau ilmu fikih namanya. Ya, ini secara garis besar saja. Urusan akidah itu adalah urusan muttafaqun alaih. Urusan yang tidak ada perbedaan pendapat di dalam.
Dan urusan ini bulat satu. Bulat satu kesatuan, tidak berbilang, tidak pecah, tidak berselisih paham. Adapun yang kedua adalah ranahnya furu', masalah ijtihadiyah, fiqhiyah. Masalah apa? Fikih. Ada akidah, ada fikih. Dua-duanya ini harus betul-betul pandai kita membedakan dan menyikapinya. Orang kalau fokus saja di akidah saja tanpa belajar fikih, ini pun keliru. Dia akan menganggap semua permasalahan dalam agama ini bulat. Ya. Sehingga harus disatukan. Contohnya, ada perkara-perkara baru yang sifatnya ijtihadiyah, ranah fikih. Tentang najis misalnya. Tentang ya, dry clean contohnya, mencuci tapi tidak pakai air. Apa hukumnya? Ini masalah luas. Tentang hukum video, foto. Beda dengan menggambar makhluk bernyawa yang dimulai dari tidak ada menjadi sebuah sketsa gambar. Nah, dengan video, foto. Beda hukum. Nah, ini masalah lapang. Masalah jahar basmalah. Ya. Atau orang mensirkan basmalah. Langsung yang terdengar keras, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jika membaca Fatihah. Ini perkara lapang. Maka kalau kita hanya belajar akidah saja, kita akan berkeras-keras dalam masalah lapang ini. Menganggap seluruh agama ini, seluruh permasalahan dalam agama ini satu yang bulat. Tanpa ya adanya hal-hal yang menjadi cabang. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita hanya mengambil fokus kepada fikih saja, tanpa belajar akidah, maka kita akan menganggap seluruh perkara dalam agama ini seluruhnya khilafiyah. Seluruhnya perbedaan pendapat ulama. Kalau ditanya di mana Allah? Itu ada perbedaan pendapat. Apakah Allah ada? Ada perbedaan pendapat. Berani bilang begitu. Di mana kiblat kita? Di situ ada perbedaan pendapat. Apakah malaikat itu ada? Di situ ada beda pendapat. Apa bisa bilang begitu? Ini fatal kalau kita menganggap demikian. Maka harus pandai mana membedakan perkara yang tidak ada perbedaan pendapat, itu akidah. Dan perkara yang kita berlapang-lapang di situ, itu fikih. Paham? Paham semuanya? Ini mesti menjadi langkah awal dalam membahas persoalan-persoalan seperti ini. Jangan tertipu nanti. Jangan tertipu. Ada efek besar. Kalau kita hanya kepada akidah, tok saja. Tidak membahas fikih. Ujung-ujungnya bisa menjadi ekstrim. Radikal. Sampai-sampai mudah mengkafirkan jadi khawarij. Ya, minimal jadi jamaah tahdzir. Kalau nggak pakai baju putih, nggak berhak diambil ilmunya. Urusan baju. Kalau orang ini pakai ya gamis, harus putih, peci harus putih, baru dialah ustaz. Ini ghulu dalam akidah. Dia menganggap persoalan itu bulat semua. Perkara itu adalah perkara yang harus itu. Kalau enggak itu bukan saya. Bukan golongan Islam. Ini menjadi patokan bagi dia. Akhirnya radikal, keras, ekstrim di situ. Begitu pula mudarat di dalam sisi kedua. Kalau dia fokus saja masalah fikih, dia akan menjadi liberal. Nggak ada yang nggak boleh. Karena semua dijawab dengan, di situ ada perbedaan pendapat ulama. Fi khilaf. Boleh nggak kita main musik katanya? Itu ada beda pendapat. Itu jawabannya. Kalau selama ada pendapat ulama, berarti boleh. Boleh nggak makan babi? Fi khilaf. Itu ada perbedaan pendapat ulama.
Boleh enggak minum minuman keras? Khilaf. Itu ada perbedaan. Jadi selama ada perbedaan pendapat ulama, dia akan katakan boleh. Inilah resep dan triknya orang liberal. Semuanya akan boleh-boleh saja. Jadi zina boleh. Baru-baru, belum 2 tahun ini, menghalalkan zina dengan teori milkul yamin. Dia katakan boleh. Karena masih ada perbedaan pendapat ulama. Adi cari terus. Siapa yang mengatakan? Si Syahrur katanya. Kan dia Syahrur, teorinya Syahrur. Bukan orang India itu, bukan. Jadi intinya seperti itu. Dia akan mencari celah di mana ada perbedaan pendapat, di situ pasti boleh. Ini bahayanya kalau dia hanya ke masalah ijtihadiyah terus. Fikih terus. Fokus fikih saja. Ini bahaya. Dia harus dua-duanya. Belajar fikih iya, belajar akidah iya. Berbarengan. Pagi dia baca akidah, sore fikih. Pagi fikih, sore akidah. Begitu terus belajar. Dan apapun keilmuan, ikhwah, apapun keilmuan, semuanya harus bermuara dengan akidah. Mau belajar faraid, betul akidah. Karena dalam faraid pun ada khilaf pendapat ulama. Lalu apakah kita cukup dengan khilaf saja? Tanpa menimbang siapa yang bikin aturan pembagian waris ini. Kalau semuanya dikatakan fi khilaf, kalau gitu boleh orang bagi, terserah dia bagi apa. Mau laki-laki lebih banyak dapat dari perempuan, atau perempuan lebih banyak dari laki-laki, atau semuanya untuk perempuan, terserah, boleh. Kan bahaya. Kita berantem orang kalau begitu. Ini misi-misinya orang-orang liberal yang diawali dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Ya. Sehingga banyak sekali orang-orang yang mengatakan, menisbatkan dirinya, saya fikih syafi'i. Dalam perkara akidah pun dia menyelisih imam. Bahkan lebih cenderung bersifat talfiq, mencari-cari hal yang mudah, tatabbu' rukhas. Bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, man tatabba'a faqad tazandaqa. Siapa yang mencari-cari hal yang boleh setiap urusan? Tahu, setiap apa saja masalah dicari yang bolehnya. Ya. Mencari yang paling ringannya. Boleh nggak nikah tanpa wali? Ada ulama yang bolehkan. Mazhab ada, mazhab mana? Hanafi. Kalau gitu saya cari yang ikut mazhab Hanafi. Boleh nggak nazar itu melihat aurat perempuan? Boleh. Kenapa? Ada yang membolehkan. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Bahkan wajahnya aurat. Kelas 2 insya Allah besok, kelas 3 ya, bab nikah itu sedang masuk ke sana arah pembahasannya. Ya, wajah pun aurat. Ya, kecuali pada saat-saat dibutuhkan seperti nazar tadi. Maka dia boleh dilepaskan cadar untuk nazar aja. Antara kebutuhannya dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, antaranya masalah operasi, dah masalah-masalah urgen yang lainnya. Kalau gitu saya nggak ikut mazhab Syafi'i. Ikutnya mazhab yang mengatakan jilbab itu, yang mengatakan cadar, ya bukan jilbab. Jilbab seluruhnya sepakat. Cadar wajah. Ikutlah. Yang mana? Hanafi misalnya. Atau Maliki. Salah apa lagi? Kaki itu, telapak itu, aurat tidak bagi perempuan. Ada khilaf juga. Ada khilaf. Kalau mazhab Hanafi bilang kaki itu enggak aurat. Perempuan ya, kaki dari mata ke bawah, ke aurat. Ikut itu aja lah. Kalau masalah nazar tadi bisa lihat aurat perempuan kecuali 2 bagian, ada juga mazhab Zahiri namanya. Apa mau ikut itu? Subhanallah. Ini luar biasa, ikhwah. Kalau kita menganggap urusan agama ini semuanya khilafiyah, lalu mencari mana yang boleh,
Selama ada ulama mengatakan boleh, maka saya pilih itu liberal namanya. Paham? Itu yang dikatakan zindiq. Apa arti zindiq? Munafik. Munafik. Nggak ada ketundukannya kepada Allah. Dia belajar agama hanya untuk menggampang-gampangan hidupnya. Tak mau diatur oleh Allah. Itu orang munafik. Tapi dengan akidah, kita akan tahu, wah ini aturan Allah. Khawatir nanti ternyata haram gimana? Udahlah, nggak usah kerjakan. Jadi dia pilih yang paling hati-hati. Kalau ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Kalau gitu, sikap dia, udahlah tinggalkan saja. Dia tinggalkan. Kenapa? Dia hati-hati. Kalau nanti ternyata haram gimana? Kalau saya kerjakan, dosa. Kalau udah saya tinggalkan, ya selesai. Walaupun boleh, saya nggak kerjakan, kan ada masalah. Ya kan? Ada perkara dua hal. Contohkan tadi. Ada yang mengatakan haram atau bid'ah. Ada yang mengatakan boleh. Ada dua sikap. Lakukan atau tinggalkan. Kalau kita lakukan, ternyata hukum hasilnya yang benar di sisi Allah itu haram atau bid'ah. Berdosa nggak kita? Berdosa. Tapi kalau kita tinggalkan, udahlah kita tinggalkan daripada meragukan. Apakah kita berdosa ketika tidak mengerjakan? Ketika kita sudah tinggalkan, sudah nyaman, selesai urusan. Itu yang namanya ya berhati-hati di dalam bersikap. Maka inilah yang ditundukkan dengan akidah. Begitu juga ketika bertemu perkara antara wajib dan mubah. Atau wajib dan sunnah. Sikap kita apa? Lakukan saja, selesai. Lakukan. Ya. Ini pemahaman sahabat ketika dilarang oleh Nabi SAW. Tidak pernah nanya, wajib atau makruh ya Rasul? Tidak pernah nanya. Ketika disuruh oleh Rasul, wajib atau sunnah ya Rasul? Tidak pernah nanya. Ketika dilarang, haram atau makruh ya Rasul? Tidak pernah nanya. Tapi bagaimana sikap mereka? Idza du'u ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Kalau mereka diajak, ayo patuh. Ini aturan Allah, aturan Rasul. Kalau memang itu perintah datang dari Allah, udah ikuti aja. Kalau itu larangan datang dari Allah, sudah tinggalkan aja. Selesai perkara. Kan gitu. Ini posisi, sikap kita di dalam menghadapi sebuah problem. Jadi kapan kita memerlukan, ya, ada ternyata pendapat yang kita nilai rajih, lemah. Itu di saat-saat urgen saja, di saat-saat kita memang tidak sanggup. Oh, ternyata antara wajib dan sunnah kita udah berupaya, tapi tidak sanggup, sudahlah. Sunnah. Selesai kan? Tapi kita udah berusaha lakukan, tapi tidak sanggup. Ada saatnya kita futur. Aman kan? Kita usahakan salat ba'diyah, salat qabliyah. Kita lakukan. Ada perkara antara wajib dengan sunnah. Contohnya witir. Nah, wajib atau sunnah itu witir? Kalau mazhab Hanafi bilang wajib dengan dalil. Man lam yutir falaysa minna, kata Rasulullah. Wajib. Siapa yang belum tidak salat witir bukan dari kami. Wajib enggak tadi? Yang lain mengatakan sunnah dengan dalil juga. Ketika orang Arab Badai bertanya kepada Rasul, apa yang salat yang diwajibkan? Nabi bilang apa? Khamsus salawat. Berapa? 5 waktu. Masuk enggak witir? Enggak. Nah, berbeda hasil hukum. Iya. Yang satu bilang wajib, ya. Mazhab apa? Hanafi. Yang lain mazhab jumhur bilang sunnah muakkadah. Kalau gini gimana sikap hukum kita? Lakukan aja, selesai urusan. Lakukan aja. Berupaya kita untuk melakukan, begitu. Bukan berupaya untuk meninggalkan, akan cuma sunnah. Nah, inilah rusaknya akidah ketika menjawab seperti itu. Kan cuma sunnah. Itulah rusaknya akidah.
Padahal Allah bilang apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantah. Apa yang datang dari Rasul, ambillah, ambillah. Maksudnya lakukan. Nggak usah nanya wajib atau sunnah ya Rasul, nggak usah nanya. Tapi berupaya, berusaha kita lakukan apa yang mampu untuk kita lakukan, perkara-perkara selama itu perintah. Lalu apa tujuan membedakan wajib dengan sunnah? Untuk skala prioritas, mana yang harus kita utamakan. Iya, berbenturan suatu perbuatan, ini wajib, ini sunnah, dahulukan wajib. Ya, apa? Antum sholat sunnah, sementara sudah iqamah, ikut imam wajib apa sunnah? Wajib. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Sholat tadi apa? Sunnah. Mana yang dahulukan? Wajib. Begitu. Jadi bukan untuk bermudah-mudah, akan cuma sunnah. Itulah jadi ungkapan orang-orang liberal. Akan cuma sunnah. Itu awalnya. Jadi dia akan berusaha terus gimana supaya sholat wajib ini akhirnya menjadi sunnah semua. Muncul kan orang-orang liberal mengatakan, ada sholat 5 waktu itu dalam Al-Quran, carilah, nggak ada. Mana zuhur, subuh, coba carilah, nggak ada. Gimana? Oh, kalau gitu kan dalam hadis itu kan sunnah, gitu. Subhanallah. Ini fatalnya kita di dalam berpikir, ya, tidak mengambil dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini rusaknya akidah, dan inilah sebab orang menjadi liberal. Paham semuanya? Belajar akidah dengan belajar fikih harus apa? Seimbang. Bahkan lebih banyak belajar akidah. Lebih banyak belajar akidah. Apapun pelajarannya. Mau belajar sirah. Inti dari sirah itu apa? Akidah. Inti dari sirah itu. Oh, katanya di dalam Al-Quran banyak kisah. Iya. Coba perhatikan. Tidak ada satupun kisah dalam Al-Quran yang lepas dari masalah akidah. Nggak ada. Nggak ada. Seluruh kisah di dalam Al-Quran pasti berkaitan dengan akidah. Kisah siapa? Kisah orang-orang baik, para nabi dan rasul. Sudah jelas dakwahnya nabi dan rasul apa? Tauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Itu isinya dakwah nabi dan rasul. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Orang yang melihat, oh ini cuma masalah zina yang dihindari Nabi Yusuf, ini masalah penjagaan harga diri. Lihat apa kata Nabi Yusuf di dalam penjara. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Dakwahnya Nabi Yusuf apa itu? Tauhid. Ya, jadi kisah Nabi Yusuf itu penuh dengan tauhid isinya. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak disembah-sembah manusia ini lebih baik daripada Allah? Wahid, Allah yang Maha Esa, Al-Qahar yang Maha Berkuasa. Itu inti. Kisah siapa? Kisah Nabi Sulaiman. Lihat apa dakwahnya kepada Ratu Bilqis. Tauhidkan Allah. Kisah siapa? Kisah Luqman. Walaupun bukan nabi, orang soleh. Apa kisahnya? Ya bunayya la tusyrik billah. Akidah enggak itu? Akidah. Ya, wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulman azim. Kisah siapa? Orang-orang soleh lagi. Sebut saja namanya dalam Al-Quran. Seluruhnya pasti akidah sih. Jadi kalau ada orang mengisahkan kisah-kisah dari Al-Quran, tapi tidak pernah disinggung masalah akidah, rusak. Ya, cuman daya tarik aja. Supaya orang tertarik dengan kisah-kisah aja. Keliru, ikhwan. Oke, kisah orang-orang durhaka. Siapa orangnya? Fir'aun. Apa kedurhakaannya? Tentang akidah. Wa qala ana rabbukumul a'la. Akidah itu. Sampai Fir'aun itu ingin menentang akidahnya Nabi Musa, dia suruh pasukannya, buatkan tangga menuju ke langit. Aku akan melihat mana Tuhan Musa, kata yang di atas.
Jadi siapa yang mengingkari Allah fis sama? Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Itu terjadi dalam kisah-kisah. Kisah siapa? Qarun yang mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Akidahnya itu dia menganggap rezeki yang kita punya, harta yang banyak melimpah, ini hasil saya. Hasil ilmu, prestasi saya, bukan dari Allah. Akidah enggak itu? Masalah akidah. Kisah di mana? Kisah apapun itu di dalam Al-Quran. Ya, memang banyak kisah loh. Bahkan sebagian riwayat mengatakan 2/3 itu kisah. Para ulama banyak menulis kitab-kitab dan qasasul Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran, maktabah ada. Nah, kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah siapa? Ashabul Kahfi. Masalah akidah itu. Ya. Tentang pemilik 2 kebun itu kan. Baca akidah isinya itu. Yang satu mengingkari ini datang dari Allah kan. Yang satu mengatakan ini masalah akidah ya Pak. Maka nggak bisa apapun persoalan kita dalam urusan agama, nggak bisa lepas dari akidah. Kita mau bahas apa? Bahas hadis. Ya hadis jelas dari Nabi SAW. Ya. Orang yang rusak akidahnya dia akan ingkar sunnah, ingkar hadis. Dia akan mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis seperti orang-orang Syiah. Maka bagaimana mungkin kita membahas hadis tidak membahas akidah? Enggak mungkin. Hadis-hadis lihat riwayat siapa? Berkaitan dengan akidah. Dalam kitab mana? Sahih Bukhari, lihat. Sahih Muslim, lihat. Mana masalah akidah? Kan diletakkan di awal-awal. Ya, mengimani tentang turunnya wahyu. Sahih Bukhari. Lihat persoalan-persoalan akidah tidak akan bisa ditinggalkan oleh para ulama mana. Jadi kalau ada orang bahas tentang suatu urusan, masalah apa? Masalah fikih rumah tangga. Dia nggak mau bahas akidah, mau kemana diajak rumah tangga itu? Mau kemana mau diajak rumah tangga? Ya? Padahal syarat langgengnya rumah tangga ketika suami dan istri punya akidah yang sama. Akidah yang sama, visi misinya sama. Iman kepada Allah, iman kepada seluruh rukun iman yang lainnya. Masalah-masalah akidahnya harus sama pula. Baru bisa langgeng. Urusan suami sholat, istri tidak sholat, itu nggak akan bisa bertemu. Ujung-ujungnya cerai. Ya, kasus. Meninggalkan sholat itu perkara akidah. Ya, meninggalkan sholat, ngajar, akidah. Ya, sampaikan, ya, dijelaskan para ulama tentang kekufurannya. Paham? Tidak mungkin. Mau kita bahas apa? Fikih keluarga, parenting, pendidikan anak. Apa bisa anak itu dididik tanpa pelajaran akidah? Sedangkan tadi Luqman Al-Hakim apa? Ya bunayya, anaknya langsung apa? La tusyrik billah, akidah dulu ditanamkan. Jadi nggak ada pembahasan dalam agama ini yang bisa lepas dari akidah, nggak ada. Jadi kalau ada orang anak fokus aja lah jadi ahli faraid saja, nggak mau bahas-bahas akidah depan umat. Kenapa? Nanti lari jemaah kalau akidah dibahas. Ya, karena khusus apa? Anak fikih muamalah saja. Bisa nggak pelajaran muamalat itu lepas dari akidah? Nggak mungkin. Apa yang bikin orang itu takut berbohong, curang dalam berdagang bisnis? Apa yang bikin dia malas? Dia nggak mau untuk apa? Curang berdagang. Apa? Karena dia yakin Allah Maha melihat dia. Urusan akidah nggak? Allah As-Sami' Al-Basir, Allah Al-Khabir, Allah Al-Alim. Allah Maha mengetahui seluruhnya, Maha melihat, Maha mendengar. Kalau gitu dia nggak berani curang dong dalam muamalah. Iya begitu. Jadi kalau pelajaran muamalat tidak dibangun di atas akidah, pasti keliru. Pasti ujung-ujungnya ya menghalalkan apa yang haram, cuman itu aja. Mencari
pendapat teringan dalam sebuah persoalan apapun. Cuman itu ujung-ujungnya. Ini nggak ada orang yang bisa udahlah jadi dai bidang siroh aja. Nah, ini bilang siroh, dikuasai ilmu siroh semuanya. Tapi akidah ini umat nggak diajarin. Ini dukun, adalah biarin semuanya benar. Nah, padahal ini jadi dukun. Kan nggak ditegaskan umat. Sekarang kan banyak dukun-dukun berkedok, ustad, kiai, dia pakai sorban, bisa menggandakan uang, bisa hilang, ya. Bisa apa lagi? Bisa terbang, bisa bikin keris berdiri. Banyak ya. Bisa berdiri sendiri kalau jatuh ya. Ana juga bisa ya. Jadi alasannya cuma itu. Anda bisa, ente bisa enggak? Kalau Anda bisa, ente enggak bisa, ente harus belajar sama ane. Gitu aja urusan dukun-dukun itu. Dia tampakkan dulu apa? Keahliannya untuk bersulap, untuk menghilang, keahliannya dulu. Kalau Anda bisa, ente enggak bisa, maka ente harus berobat ke ane. Ente harus belajar kan. Begitu dukun itu. Maka dia tampakkan dulu keahliannya apa. Dilihatkan dulu keahliannya, bisa menghidupkan apa tadi. Ya, membunuh, membakar jin, hidup api sendiri. Dengan ilmu uluh geni itu ya, terkenal. Sekarang lagi viral. Dan kita juga mesti tahu juga hal seperti itu untuk membantah mereka. Ini dukun. Dukun ya. Dengan orang gaib. Begitu terus kayaknya kan. Dia ngobatin orang. Kemudian apa? Keluar paku. Padahal sudah disiapkan dari awal. Paku itu dari sinilah lewatnya, dari tempat-tempat yang dia sembunyikan. Nah ini gayanya. Orang apa? Mudah percaya. Dia bisa sakti ternyata. Ini orang apa? Berobat. Ini ya pembukaan ya pentingnya pembahasan akidah untuk pahami baik-baik ya, sebagai prinsip kita agar tidak tergelincir ke dalam omongan-omongan orang-orang mengarahkan kita ke dalam pemahaman liberal. Begitu pula agar kita tidak terjatuh ke dalam sikap-sikap radikal. Kita perlu baik-baik untuk mempelajari perkara-perkara akidah ini, pahami baik-baik, jangan ada yang tidur, jangan ada yang ngantuk. Kita adzan dulu. Apa? Di mana? Adzan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Baik ikhwah sekalian, masih di luar, segera masuk. Kita masuk ke pembahasan inti. Dalam pembahasan ini dimulai oleh Al-Imam Al-Mudhani rahimahullah ta'ala dengan doa, yakni asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Asama ya'simu artinya apa? Menjaga. Semoga Allah menjaga. Asamana nahnu, kita. Semoga Allah menjaga kita atau kami. Wa iyyakum beserta kalian. Begitu juga dengan kalian. Bittaqwa dengan ketakwaan. Semoga Allah menjaga kami dan kalian, menjaga kita seluruhnya dengan ketakwaan. Ini diantara adab mulia seorang guru kepada murid, seorang penulis kepada pembaca, yaitu mendoakan orang yang menjadi lawan bicaranya, orang yang dinasehatinya, orang yang ditujukan tulisan kepadanya, doakan dulu. Di antara bentuknya kita mendoakan orang, assalamu alaikum, semoga keselamatan dari Allah sampai kepada kalian. Ini di antara. Maka Imam Al-Muzani mengatakan asamanallahu wa iyyakum bittaqwa, agar Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita seluruhnya dengan apa? Ketakwaan. Nah, doa di dalam bahasa Arab, kalau kita mendoakan orang lain, biasanya dimulai dengan fi'il madhi. Dengan fi'il apa? Madhi. Asama ya'simu. Asamana. Atau asamana, kita. Maf'ulnya kita. Baik. Asama itu fi'il madhi. Kata kerja yang sudah berlalu. Seperti apa lagi? Radiyallahu anhu. Atau rahimakallahu. Kalau usul salasah, seperti itu juga. Ya'lam rahimakallah, didoakan juga oleh penulisnya. Jadi rahimahullah, inilah doa seharusnya. Jika kita mendoakan orang dengan bahasa Arab seperti itu, jazakallahu khairan, sering-sering ucapkan kalimat itu ya, sebagai ungkapan, sebagai ucapan terbaik kita berikan kepada saudara-saudara kita. Ini bukti kasih sayang kita kepadanya, maka kita doakan. Barakallahu fikum, barakallahu fik, jazakallahu khairan, seperti itu. Jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jadi ada khairannya, jazakallahu khairan, ada khairannya. Jangan jazakallah aja. Kalau semoga Allah membalasmu, sampai bisa buruk. Maka ucapan apa? Sempurna, jazakallahu khairan. Ini diantaranya. Ya, adab kita berbicara kepada orang, sering-sering ucapkan kalimat itu. Barakallahu fik. Bukan barakallah aja, tapi barakallahu fik. Ada fiknya. Laki fika, perempuan fiki. Semuanya fikum, rame. Barakallahu fikum. Begitu. Nggak cukup kalau barakallah. Nggak ada makna kalau cuman barakallah. Nggak sampai ke mana siapa tujuannya, nggak ada. Paham? Ini. Ya, maka penting untuk kita ambil pelajaran bagaimana tulisan-tulisan para ulama itu yang sering mendoakan murid-murid mereka. Ya'lam arsyadakallah, itu juga dalam usul salatah dan kitab-kitab yang lain banyak seperti itu. Nah, jadi bukti kasih sayang seseorang kepada orang lain itu diantaranya dengan mendoakan. Orang bersin kita doakan. Orang sakit kita jenguk, kita doakan. Syafakallah, lagi-lagi fi'il madhi, syafakallah, la ba'sa tahurun insyaallah, itu ada. Hafizakallah, semoga Allah menjagamu, begitu. Paham? Ini penting kita pahami, ya. Sehingga di antara hal yang keliru banyak tersebar di masyarakat kita, ketika mendoakan orang meninggal itu sebutnya apa? Almarhum. Seharusnya apa? Rahimahullah. Ya, kalau almarhum kita seakan-akan sudah mengklaim dia dapat rahmat dari Allah.
Nggak ada doa di situ. Ya, nggak ada kalimat doa dalam almarhum, nggak ada. Yang ada itu apa? Rahimahullah. Nggak sering kita dengar para ulama rahimahullah, rahimahullah, ulama rahimahumullah atau rahimahullah. Nah, kalau masih hidup dia hafizahullah. Itu. Ya, tulis di pamflet-pamflet. Ustaz Fulan bin Fulan hafizahullah. Tulis seperti itu. Semoga Allah menjaga. Tapi kalau sudah meninggal, rahimahullah, begitu. Kata Imam Syafi'i, rahimahullah. Kata Imam Al-Muzani di sini, rahimahullah. Kita doakan mereka. Paham? Nah, begitu pula kita ketika membaca. Di antara adab kita membaca diawali. Qala al-Imam Al-Muzani, rahimahullahu ta'ala. Jadi, kita dulu ketika baca kitab di Libya, ya, di awal membaca. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Nah, gitu. Ya, saya didoakan dulu. Wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kan? Di antara. Jadi enggak langsung baca aja. Ya, paham? Ya, sebagaimana penulis pun di sini Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, beliau apa? Mendoakan kita sebagai pembacanya. Ini di antara bentuk juga pelajaran berikutnya. Amalan beliau masih hidup walaupun orangnya sudah meninggal. Apa buktinya? Beliau masih bisa doakan kita. Walaupun beliau sudah meninggal. Dengan apa? Dengan tulisan beliau. Mengalir tidak amalan beliau? Insyaallah. Ya, orang sudah meninggal, tapi amalannya masih hidup. Ini diantaranya menulis tulisan, isinya bermanfaat, sebagai ilmu bermanfaat, termasuk juga mendoakan orang membacanya. Lihat, ya. Jika seorang mukmin, ma min muslimin da'a li akhihi ala wajhil ghaib illa qala lahu malaikatu wa laka bil mithl. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau mendoakan saudaramu dalam keadaan dia tidak tahu engkau doakan, dia enggak tahu engkau mendoakannya, maka malaikat akan menjawab, bagimu seperti apa yang kamu doakan. Bagimu sebagaimana apa yang engkau doakan. Sekarang Imam Al-Muzani tahu nggak kalau dia mendoakan kita? Nggak tahu beliau, udah meninggal, mungkin tahu kan? Kita pun mendoakan, nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Semoga ya, beliau ini yang mendoakan kita yang membaca. Ya, kita kan di awalnya nggak apa namanya, memang nggak tahu bahwa beliau itu mendoakan kita. Sama-sama nggak tahu kita. Kita tiba-tiba baca, semoga doa ini pun sampai ke beliau. Semoga Allah menjaga beliau juga. Itu maksudnya. Paham? Ya. Baik. Begitu pula wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Dan semoga lagi-lagi wa waffaqana, semoga Allah memberi taufik kepada kita. Taufik itu secara sederhana maknanya mengamalkan ilmu, itu taufik. Ya, mendapatkan hidayah untuk mengamalkan ilmu, mengamalkan, itu taufik. Jadi beliau doakan pula kita agar Allah beri kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang beliau sampaikan. Paham? Di antaranya untuk mendapatkan hidayah beramal, karena hidayah itu pernah kita bahas ya, kelas 1 mungkin belum tahu. Hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah irsyad, yang kedua ada hidayah taufik. Kalau hidayah yang pertama irsyad, artinya ilmu. Kita tahu dapat hidayah misalnya, tahu oh ini wajib, oh ini haram, oh ini harus dilakukan, oh ini ditinggalkan, ini dianjurkan, oh ini dalil. Itu ilmu namanya, kita dapat baru hidayah irsyad. Sebutan lainnya ad-dalalah. Ya. Ini baru pengetahuan. Tapi banyak orang yang tahu belum tentu dia amalkan. Dia hanya belajar untuk mencari tahu, mengumpulkan pengetahuan, maklumat, dia kumpulkan wawasan. Dia belum dapat hidayah taufik. Dia sekedar tahu, ini hukumnya haram, nggak boleh ya kita qaza misalnya, nggak boleh. Dia tahu, tapi apa? Masih dilakukan. Berarti belum dapat hidayah taufik.
Nggak boleh ya makan dengan tangan kiri, nggak boleh ya makan berdiri, nggak boleh ya. Dia tahu nggak boleh, tapi nggak dia lakukan. Berarti dia belum dapat hidayah taufik. Ya. Maka orang yang terbaik itu ketika dia dapatkan dua hidayah itu. Dia punya ilmunya, punya amalnya. Maka taufik itu mengamalkan apa yang dia ketahui sebagai aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Muzani mendoakan kita untuk itu. Wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Lihat, insyaallah kalimat beliau. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, mudahkan kita untuk beramal. Untuk apa? Limuwafaqatil huda, yang sesuai dengan hidayah. Ilmu maksudnya. Yang sesuai dengan kebenaran. Ilmu yang datang dari Allah dan Rasul tentunya. Kebenaran. Al-Quran dan hadis. Kita tahu Al-Quran, kita tahu hadis. Itu hidayah apa namanya? Ilmu. Hidayah irsyad. Hidayah irsyad. Ini mengamalkannya, kita tahu dan kita amalkan. Itu dapat apa namanya? Hidayah taufik. Kalau kita sering dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Maka taufik yang pertama itu ilmu. Taufik yang pertama amalnya, yang kedua hidayah itu hidayah irsyad. Taufik wal hidayah. Amal dan ilmu, itu dia. Percuma kalau kita punya ilmu nggak diamalkan, apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Banyak orang-orang katanya sudah profesor, doktor dalam ilmu agama, pendidikan agama Islam. Tapi yang haram dilanggar semua. Makan masih tangan kiri. Masih riba. Bahkan katanya profesor, tapi mengucapkan selamat Natal. Membela akidahnya orang-orang kafir. Dia tahu ilmunya, tapi tidak diamalkan. Bahaya, ikhwah. Jadi, kalau kita berpikiran seperti itu, belajar sekedar untuk koleksi ilmu, belajar sekedar koleksi ilmu, nggak ada manfaatnya. Karena hasil dari belajar itu adalah khasyatullah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya hanyalah al-ulama yang punya ilmu. Jadi ilmu itu hasilnya menjadikan kita takut kepada Allah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Al-ilmu khasyatullah. Dengan adanya ilmu dia tahu, ya Allah Maha melihat saya. Gak mungkin saya lakukan ini. Nanti gimana? Saya berdosa. Saya takut nanti berdosa. Sulit untuk mempertanggungjawabkan di akhirat. Gak usahlah saya lakukan ini. Ini dia baru berilmu namanya. Karena dia telah mengumpulkan hidayah, ilmu, dan taufik sekaligus. Baru dia seorang alim. Paham? Jadi kalau kita udah tahu ini hukumnya haram, gak usah basa-basi lagi, tinggalkan. Kita udah tahu musik itu haram, sudah tinggalkan. Yang bilang haram itu bukan ana, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita ragu dengan beliau? Sudah tahu ini haram, sudah tinggalkan. Antum dah tahu menggambar makhluk bernyawa. Tahu menggambar, ya bukan memfoto. Ya, menggambar ini sepakat seluruh ulama mengharamkan berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Coba kemarin suruh menghafal dalilnya. Inna asyaddan nati adaban yaumil qiyamah. Coba kemarin mana? Masih hafal? Coba lagi. Rindu kita dengarnya. Coba. Setoran lagi. Lupa, baru kemarin mungkin hafal. Buka kitab tauhid, ada di bawah. Dalam kitab tauhid, orang yang paling berat azabnya di hari kiamat itu orang yang menggambar. Siapa yang bilang itu? Siapa yang apa itu? Hadis, ya? Bukan ucapan ana di situ kan? Hadis. Nah, orang yang paling berat siksaan yang diantara orang yang berat lainnya dari kiamat siapa? Al-musawwirun, penggambar makhluk bernyawa. Gambar makhluk bernyawa.
Apa tanda-tandanya? Jelaskan. Ya. Al-ainu as-surah. Atau as-surah al-ain. Di dalam perkataannya Imam Ibnu Jauzi. Yang dikatakan gambar makhluk bernyawa selama itu lengkap mata. Ada mata. Ada matanya. Itu dikatakan gambar. Selama itu gambar ada matanya. Maka antum melihat ya, di buku sifat sholat Nabi kan, walaupun kan bergambar itu. Ada nggak gambar matanya itu? Nggak ada. Hapus. Kita Durusulullah. Durusulullah lihat. Ya, matanya dihapus, lehernya dipotong. Coba lihat. Perhatikan baik-baik. Itu Durusulullah bukan, itu kamus. Durusulullah. Ya Abdul Rahim. Nah, terus lu. Itu gambar, nggak boleh. Lihat para ulama gitu. Jadi masih ada yang lihat kelas 1 ya, yang laporan suka menggambar. Oke, karena belum tahu, sekarang sudah tahu, tinggalkan. Meninggalkan itu taufik namanya, paham? Kita tahu ilmunya nggak boleh ternyata. Udahlah kalau gitu saya tinggalkan. Itu orang yang mulia di sisi Allah. Itu yang Allah jaga, asaman Allah. Orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jaga dan diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu yang kita tahu itu. Jadi ilmu itu tidak sekedar tahu. Alah saya udah tahu, mas sudahlah. Bukan untuk sombong-sombongan ilmu, untuk diamalkan. Tahu sholat berjamaah wajib hukum bagi laki-laki, sudah kita sholat berjamaah. Selesai urusan. Bukan sekedar tahu, ya udahlah. Saya udah tahu, tapi nggak sholat nggak apa-apa juga, gitu kan? Apa manfaatnya tahu tadi? Ya? Nggak ada gunanya. Sekedar tahu koleksi ilmu nggak ada manfaatnya. Baik, ini dulu. Barakallahu fikum. Ya, dan nanti kita bahas lebih detail. Kita ingin dapat ilmu untuk menguatkan akidah agar kita betul-betul tunduk kepada Allah yang mengatur kita. Allah yang punya aturan, kita tunduk. Selama itu aturan Allah, kita taat. Itu fungsinya kita belajar akidah. Ya. Untuk betul-betul mengakui bahwa diri kita ini hamba Allah. Kita ini akan mati, akan mempertanggungjawabkan seluruh amal. Itu fungsi kita belajar akidah. Semakin takut kita berbuat maksiat. Semakin takut kita berbuat maksiat. Itu fungsinya belajar akidah di antaranya. Paham? Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.